Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pemberitaan firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Bapak Edi Rudolf Rade STH. Mari berdiri untuk memulai ibadah dengan diawali menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan dalam Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Banyak hal di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan pada masa-masa pandemi COVID-19, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kemuliaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, khususnya bersama dengan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Memasuki minggu ke-6 Prapaskah, ya Tuhan Bapa kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini adalah ibadah perdana Pelkat PKB. Dan ibadah malam hari ini kami berdoa untuk hambanya Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade STH untuk memimpin proses ibadah
Pelkat PKB pada malam hari ini. Dengan tangan kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk semua yang terlibat pada malam hari ini, baik sound system, multimedia, dan musik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Kita masuk Mazmur berbalasan, Mazmur 145 ayat 8 dan 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Silakan duduk. Rekan-rekan kaum Bapak yang diberkati Tuhan, sebelum kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus atas pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan pada malam ini, mari kita menyiapkan bahan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 pada ayat 20 dan ayat yang ke-21 saja. Kalau sudah mendapatkan bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan, biarkan Alkitab terbuka di tangan kita, mari berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, dalam perjumpaan ibadah PKB pada malam ini, pertama-tama kami bersyukur atas telah diteguhkannya para pengurus Pelkat PKB yang sekaligus melalui segala hal yang menjadi tanggung jawab pengurus mengadakan ibadah perdana dalam jumpa ibadah pada malam hari ini. Ketika kami membaca dan berkesempatan merenungkan firman Tuhan dalam kapasitas kami sebagai kaum bapak, kepala rumah tangga, imam atas rumah tangga dan keluarga kami masing-masing, imam atas istri dan anak-anak kami, tenangkan dan teduhkanlah batin kami agar kami dapat mendengar suara Tuhan dengan jernih. Terlebih dalam terang Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami sama-sama baca dan renungkan.
Dalam Kristus firman yang hidup itulah kami memohon. Amin. Rekan-rekan PKB yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab dari Filipi pasal 3 pada ayat 20 dan ayat yang ke-21 yang bertutur sebagai berikut. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Silakan duduk kembali. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, tema renungan ibadah Persekutuan kaum Bapa pada malam ini adalah menjadi warga kerajaan sorga. Tema renungan kita ini mengacu pada nats bacaan yang kita baca tadi dari surat Filipi pasal 3 pada ayatnya yang ke-20 yang bertutur, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situlah, maksudnya dari keberadaan kita sebagai warga kerajaan sorga inilah kita menanti kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat, Yesus sebagai Raja di atas segala raja pada hari Maranatha, pada kedatangannya kembali dari sorga. Kaum Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam Alkitab terbitan LAI versi bahasa Indonesia sehari-hari, atau yang populer disebut Alkitab terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 20 bacaan kita tadi diterjemahkan begini. Tetapi kita adalah warga negara sorgawi. Dari situlah, dari sorgalah Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita bersama nanti-nantikan kedatangannya kembali dalam rindu. Jadi terjemahan bahasa sehari-harinya itu, kalau teman biasanya bilang, kita adalah, kewargaan kita adalah di dalam sorga, tapi bahasa Indonesia sehari-hari dengan gamblang mengatakan kita adalah warga negara sorga. Nah, persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan pernyataan teologis Rasul Paulus perihal eklesiologi hidup kekristenan kita, yang Rasul Paulus nyatakan sebagai warga sorga, bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, atau seperti yang Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari katakan bahwa kita adalah warga negara sorga. Pertanyaan kritis kita terhadap konsep eklesiologi Rasul Paulus tentang kekristenan kita ini adalah bagaimana caranya atau bagaimana ceritanya sampai kita disebut sebagai warga kerajaan sorga. Bagaimana riwayatnya? Kok kepada jemaat Filipi yang adalah warga negara Yunani dan kepada kita yang warga negara Indonesia, warga Tugu, Jakarta Utara, Rasul Paulus bilang bahwa kita adalah warga negara sorga.
bagaimana latar belakang alkitabiahnya. Sehingga meski kita adalah warga negara Indonesia, penduduk kota Jakarta, akan tetapi firman Tuhan ingatkan pada malam hari ini bahwa kita ini juga adalah warga kerajaan sorga. Dari mana kewarganegaraan sorga itu kita peroleh? Nah, kaum bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab bilang kewarganegaraan sorga atau keluarga kerajaan sorga itu kita peroleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi warga kerajaan sorga karena iman Kristiani kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kalau bapak-bapak mau membuka Injil Yohanes 1 ayat 12, boleh dibuka. Di situ Tuhan Yesus melalui penginjil Yohanes mengatakan, karena semua orang yang percaya kepadanya, maksudnya percaya kepada Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, diberinya kuasa, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Dari sini entry point-nya, dari sini pintu masuknya untuk memahami dari mana kita memperoleh kewarganegaraan sorga itu. Penginjil Yohanes bilang, karena iman kepada Yesus Kristuslah kita diberi anugerah, kita diberi kehormatan menjadi warga kerajaan sorga. Karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatlah kita diberi anugerah, dianugerahkan honoris causa sebagai warga negara sorga. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, pada bagian surat lainnya Rasul Paulus bilang kita menjadi warga kerajaan sorga karena Allah dalam Yesus Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, atau Allah telah melepaskan kita dari belenggu dosa dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Karena penebusan dan pembaruan oleh kuasa darah Kristus inilah maka jemaat Filipi walaupun berkebangsaan Yunani namun juga menjadi warga kerajaan sorga. Dan kini dan di sini walaupun kita jemaat GPIB Tugu Jakarta, walaupun kita adalah warga negara Indonesia dan warga Jakarta Utara, namun diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi warga negara sorga, untuk menjadi warga kerajaan sorga. Bapak-bapak yang kekasih, itulah makna eklesiologis dari kehidupan Kristiani kita masing-masing, dan itu sekaligus juga menjadi catatan kita yang pertama dari nats bacaan kita pada Sabtu malam ini. Catatan yang kedua, mengapa dan untuk tujuan apa Rasul Paulus dalam surat Filipi ini menyinggung soal kewarganegaraan sorga atau kewargaan kerajaan sorga dalam kaitannya dengan iman Kristen. Mengapa dan untuk tujuan apa sih? Persekutuan yang diberkati Tuhan, karena pada zaman Rasul Paulus dan pada saat surat Filipi ini ditulis, yakni pada sekitar tahun 60 sampai dengan 62 Masehi, di kalangan luas masyarakat non-Yahudi maupun masyarakat Yahudi populer dikenal
3 kewarganegaraan. Yang pertama yakni warga negara Romawi. Warga negara yang pada waktu itu adalah penguasa dari 2/3 bagian dunia ini. Sepertiganya konon dikuasai oleh Kaisar Ottoman, Kekaisaran Ottoman dari timur. Pada waktu itu, warga negara Romawi dipandang sebagai warga terhormat, warga kelas utama, warga yang bergengsi, warga yang mulia. Dan lalu pada urutan yang kedua, kalau warga negara Roma itu yang urutan pertama, yang paling utama bergengsi, warga negara yang kelas 2 adalah dari negara-negara yang tidak dijajah oleh Roma. Dari negara-negara yang tidak ditaklukkan dan dikuasai oleh Imperium Roma. Negara-negara yang tidak dijajah, diantaranya ya warga negara Yunani yang menjadi sekutu dari Kekaisaran Romawi. Dan yang ketiga adalah warga negara yang dipandang tidak berkelas, hina, tidak dipandang sebelah mata, tidak bergengsi, hilang kemuliaannya. Yaitulah warga negara-negara yang dijajah oleh Imperium Romawi. Salah satunya ya warga Yahudi. Salah satunya adalah warga negara Israel pada waktu itu. Namun demikian, Persekutuan kaum Bapa yang diberkati, melalui surat Filipi ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa baik warga negara Romawi, warga negara Yunani, sekutu kerajaan Romawi, apalagi warga negara Yahudi yang sombong dan benci serta anti kekristenan, sama-sama tidak dapat memberi keselamatan, sama-sama tidak dapat memberi shalom atau damai sejahtera yang sejati. Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi dan kita bersama untuk mencamkan itu. Karena kenapa? Karena pada umumnya oknum-oknum penguasanya sibuk untuk memperkaya dan mementingkan kenikmatan diri sendiri. Lalu bersama para kroninya ramai-ramai melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyengsarakan dan mencelakakan masyarakat yang adalah sesama manusia. Pada saat Rasul Paulus menulis surat ini, Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, kalau kita meminjam data yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29 itu, puncaknya kebencian terhadap kekristenan, terhadap Rasul Paulus dalam penginjilannya itu dilampiaskan. Rasul Paulus sebagai warga Yahudi, lalu kemudian digerecokin, ditimbul huru-hara, gitu. Mereka berteriak-teriak, mereka mengganggu pelayanan, sehingga kemudian dengan itu Paulus dituduh untuk melakukan tindak keresahan, kekacauan, gitu. Karena penistaan agama Yahudi. Ini di lingkup Israel. Paulus pun lalu kemudian ditangkap oleh pihak keamanan, dalam hal ini serdadu-serdadu Romawi, lalu kemudian disesah maksudnya dianiaya, gitu, ya kan, disakiti, gitu. Lalu kemudian diseret untuk dibawa ke pengadilan di Yahudi atau di negara Israel. Tapi ketika kemudian siksaan yang lebih berat lagi mau dijatuhkan, Paulus lalu kemudian mengatakan bahwa ia juga adalah warga negara Romawi. Kaget semuanya. Lalu kemudian di screening dia. Dari mana dia mendapatkan kewarganegaraan itu? Paulus berdasarkan keturunan ayah dan ibunya memang dia warga Yahudi, tapi menurut tempat kelahirannya di Tarsus. Tarsus itu saat ini adalah negara Turki di Eropa Barat, gitu. Nah, Paulus lahir di Tarsus, dan karena kelahirannya itu oleh Kekaisaran Romawi, Paulus diberi kehormatan, gitu. Dianugerahkan honoris causa menjadi warga negara kehormatan Romawi.
Kaget semua gitu. Sampai-sampai lalu kemudian pimpinan serdadu itu takut untuk lalu kemudian meneruskan gitu, persidangan tentang penistaan agama Yahudi itu di pengadilan tingkat bawah di kota Yerusalem. Nah, karena itu di Kisah Para Rasul kita baca Paulus dibawa belayar menuju ke Roma. Untuk apa? Bukan untuk menginjil seperti cita-citanya Paulus, agar kiranya melalui Roma pintu gerbang sampai ke ujung dunia gitu. Ujung dunia pada waktu itu ya Spanyol gitu. Peta buminya masih sederhana gitu. Tapi dia dibawa sebagai seorang tahanan, sebagai seorang tawanan. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, nah di kota Roma ini mula-mula Paulus sebagai tahanan kota, tapi ketika kemudian sudah inkrah gitu, dinyatakan sah dan terbukti. Pertama, pasal berlapis, melakukan kegiatan penyebaran agama Kristen atau kristenisasi yang meresahkan masyarakat. Kedua, melakukan penistaan terhadap agama Yahudi. Ketiga, membuat keresahan dan perpecahan di kalangan masyarakat Yahudi. Empat, membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi menciptakan instabilitas di wilayah jajahan Romawi, dalam hal ini wilayah Israel. Dan karena itu Rasul Paulus dijatuhi hukuman mati. Nah, itu. Jadi ketika dia tulis surat Filipi ini, dia sudah ada dalam keberadaan yang menunggu eksekusi, dihukum mati. Padahal semua tuduhan adalah rekayasa politik untuk membungkam, untuk menghentikan kegiatan penginjilan Rasul Paulus agar jangan memenangkan lebih banyak lagi orang menjadi pengikut Kristus. Jadi Rasul Paulus selain daripada warga keturunan Yahudi, dari garis keturunan orang tuanya, namun karena ia dilahirkan dari kota Tarsus, provinsi dari negara bagian Romawi, maka kepadanya dianugerahkan warga negara kehormatan, warga negara Romawi. Tapi toh bapak-bapak, warga negara kehormatan yang ia sandang, yang berstatus mulia, terhormat, gengsi, tidak dapat menolong dirinya menyelamatkan dari kecurangan, ketidakadilan, rekayasa politik oleh lobi politik Sanhedrin dan para penguasa Yahudi kepada otoritas Romawi di Israel, sehingga pengadilan Roma pun dilakukan hanya karena like and dislike. Dilakukan hanya dalam prinsip pokoke Paulus harus dihukum mati gitu. Dilenyapkan agar supaya Injil tidak merambah sampai ke ujung bumi. Menjadi warga negara yang baik penting dan perlu, seperti yang juga bapak-bapak lakukan. Namun yang terpenting adalah jangan menjadi warga negara duniawi yang bertumpu atau warga kerajaan duniawi sebagai tumpuan keselamatan, sebagai andalan untuk memperoleh hidup yang kekal, serta untuk memperoleh umur panjang, untuk memperoleh berkat rezeki, untuk hidup berkecukupan, sebagaimana sabda Kristus, bayarlah dengan lunas apa yang menjadi kewajibanmu kepada kaisar, dan bayarlah pula dengan lunas apa yang menjadi kewajibanmu kepada Allah. Artinya warga negara yang baik harus juga dibarengi dengan sikap perilaku sebagai warga kerajaan sorga yang baik, bahkan harus lebih baik lagi dari menjadi warga negara dunia yang baik seperti yang kita sudah jalani, Bapak Ibu. Catatan yang terakhir, kalau demikian adanya, sebagai warga dunia dan juga warga negara sorgawi, apa lantas yang harus menjadi kekhasan dan jati diri? Bagaimana yang harus kita sebagai warga kerajaan sorga tampakkan, wujud nyatakan di dunia ini? Persisnya apa yang surat Filipi contohkan sebagai kesaksian yang hidup dari kehidupan Kristiani sebagai pribadi dan keluarga Allah yang warga kerajaan sorga.
Bapak Ibu dan persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika mendengar Paulus yang sudah tua, bukan lagi sebagai kategori usia PKB, tapi Paulus sudah ada dalam kategori lansia, ditetapkan dengan vonis hukuman mati, dijebloskan ke dalam sel penjara yang sempit, panas, kalau siang dingin, menggigil sampai ke sumsum tulang pada waktu malam. Jemaat Kristen Filipi marah. Jemaat Kristen di Filipi menggalang kekuatan untuk unjuk rasa, untuk melakukan demonstrasi besar-besaran, menuntut supaya Paulus dibebaskan atau minimal dirubah statusnya menjadi tahanan kota. Ketika kemudian mereka sudah ingin melampiaskan amarahnya itu, disitulah Paulus mengingatkan mereka adalah warga kerajaan sorga. Apa ciri khasnya? Mari membuka Filipi pasal 4. Seharusnya ini jemaat yang bilang ke Paulus yang setengah susah dan malang. Tapi lihat, di tengah-tengah kemalangan dan penderitaannya, menanti hukuman mati, Paulus bilang begini. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Biasanya kan kita bilang, saya punya karakter asli loh. Kalau keluar asli saya bahaya, ya kan? Apalagi kita orang-orang Indonesia Timur kan, temperamental, ya kan? Sifat aslinya luar biasa. Tapi sebagai orang Kristen, ciptaan baru, Paulus bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kalau kita marah, kalau kita kemudian jengkel, kalau kita emosi, biarlah itu bukan jadi kita orang jahat. Asli kita jangan orang jahat, karena kita ciptaan baru. Jadilah orang yang baik, diketahui bahwa kita adalah orang yang baik. Lalu, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya, nah ini jati diri warga kerajaan sorga. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa itu artinya Bapak-bapak? Warga kerajaan sorga yang sekaligus warga duniawi harus hidup positive thinking. Berpikiranlah positif. Nah, di tengah-tengah realitas kenyataan kehidupan di mana wadah ini mulai kita kobarkan kembali, jadi ajang kita saling asah asuh dan asih untuk menciptakan kaum bapak yang juga adalah warga negara kerajaan surga, menjadi imam yang menjaga kekudusan istri dan anak-anaknya, sehingga sebagaimana Mazmur 108 janjikan, kita mengalami kebahagiaan hidup berumah tangga dan melihat kebahagiaan itu seumur hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari berdoa. Dalam syukur kami atas wadah pelayanan kami, persekutuan kaum Bapa yang Kau berkati, dan Kau mungkinkan melakukan ibadah perdananya lewat perjumpaan pada malam ini. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberikan roh kesatuan dan persatuan kepada para pengurus Pelkat PKB, dan juga bersama dengan seluruh anggota Pelkat PKB di seluruh sektor berjemaat kami di GPIB Jemaat Tugu ini. Di tengah-tengah apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai kaum Bapa, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam atas keluarga kami masing-masing, biarlah firman-Mu dalam ibadah PKB perdana ini boleh menghantar kami menjalankan amanat Tuhan, agar melalui kami keteladanan hidup sebagai warga negara Indonesia yang juga adalah warga negara sorga dapat kami lakukan, minimal dalam jati diri yang Alkitab munculkan melalui surat Filipi, di mana kami mengacu untuk membaca dan merenungkannya. Bersama dengan pengurus dan seluruh anggota Pelkat PKB, kami bersatu hati berdoa untuk kaum Bapak pribadi maupun bersama dengan keluarganya yang sakit, yang bergumul dengan kelemahan tubuh, khususnya ketika terinfeksi oleh virus corona. Tuhan lihat keresahan dan kegelisahan, kegentaran, ketidakenakan yang memiliki ancaman untuk makin menterpurukkan kekebalan tubuh mereka. Tuhan jamah hati mereka. Berikanlah kesukacitaan berharap dan berperkara dengan Tuhan, untuk percaya bahwa hati yang gembira diperlukan untuk menjadi obat yang paling mujarab juga untuk menjaga kekebalan tubuh agar tidak lebih parah lagi digerogoti oleh virus corona yang mematikan. Semua sarana yang digunakan Tuhan berkati. Jauhkan mereka dari makin tidak baik oleh keterpaparan mereka karena virus corona. Kami berdoa dalam kebersamaan tanggung jawab kami untuk menjadi imam bagi rumah tangga kami masing-masing. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami sebagai kaum bapak, sebagai suami, sebagai ayahanda, perlengkapi kami dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan pengurapan-Mu, agar sungguh kami dapat menjalankan hidup yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga kami juga terimbas melalui keteladanan hidup yang takut akan Tuhan. Istri kami boleh menjadi seperti pokok anggur yang subur, dan anak-anak kami boleh menjadi seperti tunas pohon zaitun untuk masa depan yang bukan celaka, tapi masa depan yang damai sejahtera menuju hari esok yang berpengharapan. Karena itu Tuhan, lihatlah kami yang tertunduk di bangku doa kami masing-masing, baik di sini ketika kami mengadakan ibadah PKB maupun di rumah. Letakkan tangan pengurapan-Mu di atas kepala kami Tuhan. Urapi hidup kami, urapi sumber daya insani kami, perlengkapi kami, sehingga peribadatan ritual PKB kami dapat aktualisasi
mulai dari hidup berumah tangga bersama dengan istri dan anak-anak, bersama dengan kehidupan berjemaat kami, walau masih kami lakukan secara terbatas karena protokol kesehatan, maupun dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat bertetangga dan masyarakat yang lebih luas lagi. Kami rindu Tuhan untuk mengalami kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami baik menjadi warga masyarakat di lingkungan RT RW kami. Kami baik menjadi warga negara Indonesia. Kami baik menjadi warga gereja. Dan kami juga baik menjalankan tanggung jawab sebagai warga kerajaan sorga. Berkati kami dalam firman-Mu. Berkati semua rekan-rekan yang mendukung ibadah ini sebagai tim musik, tim multimedia, tim keamanan, majelis bertugas, dan pengurus yang bersama-sama melayani ibadah ini. Agar sungguh ibadah kami berbuah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan memilih dan menetapkan kami untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap, apa yang akan kami doakan bersama dengan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh Allah Bapa kabulkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, biarlah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Yesus bersabda, "Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Lukas 12 ayat 28b. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa dan berbalas. Ya Allah Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan kasih, kuasa dan berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terimalah syukur kami melalui persemberian sukarela ini ya Tuhan, dan berkatilah agar dipakai untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Dipersilakan duduk. Warta Pelkat. Pelayan kategorial Persekutuan Kaum Bapa. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sedikit poin Warta Pelkat untuk kita bersama mengikuti sepanjang untuk ke depan kita punya jadwal ibadah selanjutnya atau ibadah rutin kita akan tetap berlangsung. Kita adakan seperti ini walaupun sampai saat ini pandemi COVID-19, kami atas nama seluruh pengurus mengucap syukur karena banyak hal yang kita benahi dan tetap kita akan adakan ibadah seperti ini. Kami mengucap syukur ibadah malam hari ini, pelayan firman Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade STH, Ketua Majelis Jemaat kita yang saat ini. Untuk seluruh yang bertugas multimedia, sound system, operator, pemain musik, dan kantoria. Kami mengucap syukur dalam segala hal pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan kaum Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mempersiapkan akhir daripada ibadah kita dengan menerima amanat pengutusan. Rekan-rekan kaum Bapa, ibadah ritual Pelkat PKB kita sedikit waktu lagi akan berakhir. Tapi Tuhan Yesus menanti kita bersama untuk mengaktualisasi ibadah ritual kita ke dalam ibadah aktual atau ibadah karya dalam keberadaan kehidupan kita seusai ibadah ini. Maka mari jadilah warga negara sorga yang baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Kita akhiri ibadah dengan nyanyian pengutusan. Arahkanlah hati dan pikiranmu senantiasa kepada Tuhan Yesus, dan tetap berjalanlah dalam naungan penyertaan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.